Kalau pasien PDP sedang menuju ke berat, kita rujuk ke rumah sakit rujukan nasional. Yang pertama itu Yunus, yang kedua rumah sakit Bengkulu Utara, yang ketiga rumah sakit Bengkulu Selatan. Itu untuk PDP sedang sampai berat. Jadi ini untuk khusus penanganan pasien, supaya menghindari nanti numpuknya di sebuah rumah sakit sehingga kita tidak dapat memberikan pelayanan dengan baik dan sempurna. Lalu kemudian yang kedua apabila pasien meninggal. Pasien meninggal, kewajiban rumah sakit itu di mana dia meninggal, mengurus jenazahnya. Mengurus jenazah sampai mengantar ke pemakaman. Untuk penggalian pemakaman dan penimpunannya kembali pemakaman itu diserahkan kepada keluarga atau diserahkan kepada instansi di mana dia bekerja tatkala dia tidak mempunyai keluarga di Provinsi Bengkulu. Saya ambil contoh misalnya ada pegawai salah satu instansi, keluarganya di luar Provinsi Bengkulu, meninggal di rumah sakit. Jadi tugas rumah sakit dia sampai mengantarnya ke pemakaman. Begitu masuk dalam pemakaman, di pemakaman menggali dan menimpunnya kembali itu diserahkan instansi di mana dia bekerja. Itu khusus untuk tatkala ada pasien meninggal. Nah, lalu kemudian yang ketiga masalah anggaran. Anggaran alhamdulillah syukur, anggaran Bapak dan Ibu Sintajo telah masuk ke provinsi. Jadi telah direkap dan Pak Gubernur sudah sampaikan ke Pak Menteri. Walaupun masih ada teman kita masih proses penganggaran ini, tapi nanti disusulkan agar kita Pak Gubernur menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri sebagai laporan alokasi penanganan. Nah, anggaran ini Bapak dan Ibu sekalian ada dua peruntukan. Yang pertama yaitu untuk penanganan COVID atau dialokasikan pada dinas kesehatan atau rumah sakit yang menangani. Itu yang pertama. Yang digunakan untuk membeli alat kesehatan, APD dan lain-lain. Kemudian operasional termasuk insentif para petugas. Itu alokasi anggaran yang pertama. Kemudian yang kedua itu dilakukan daripada dampak sosial terhadap COVID, yaitu di mana warga kita banyak tidak dapat mencari nafkah atau mencari makan lagi karena dampak COVID. Dilaksanakan dengan sosial. Kemarin kita sudah disampaikan dengan Pak Gubernur, kalau bisa dari seluruhnya nanti kita separuhnya provinsi, separuh 60 kabupaten, karena provinsi menyangkut 10 kabupaten kota. Nanti silakan melakukan pendataan secara teknis, diberikan atau ditunjuk kepada dinas sosial untuk melakukan pendataan terhadap warga masyarakat kita yang kena dampak daripada COVID-19. Itu tentang anggaran. Perlu diketahui bersama bahwa tentang dampak COVID-19 ini, dampak sosial, ini banyak kita melalui OPD. Mohon kiranya seluruh OPD yang menangani dampak COVID-19 secara sosial itu melakukan koordinasi secepat mungkin agar tidak terjadi tumpang tindih nantinya. Jadi betul-betul kita selektif, yang kena dampak betul-betul mendapatkan merasakan itu. Mungkin dikoordinir oleh Kepala Dinas Sosial, bermusyawarah dengan OPD yang telah memberikan atau yang akan memberikan dampak sosial terhadap kasus COVID-19 ini. Saya kira ini Bapak dan Ibu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami ulangi lagi sekali lagi untuk rumusan atau kesimpulannya. Yang pertama, kalau ODP ringan ke sedang itu kita rawat di rumah. Kita lakukan isolasi di rumah. Di dalam pengawasan puskesmas di bawah naungan perangkat desa. Perangkat desa agar membuat hubungan baik meeting dengan pegawai puskesmas terhadap pasien UDP
yang kita rawat di rumah. Lalu kemudian apabila ada pasien PDP ringan ke sedang, itu kita rujuk ke rumah sakit rujukan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Ada 5 rumah sakit masing-masing. Lalu kemudian yang ketiga, apabila ada PDP sedang ke berat, maka kita rujuk ke rumah sakit rujukan nasional ditetapkan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Saya ulangi lagi, ini M. Yunus, kemudian rumah sakit Arga Makmur, kemudian rumah sakit Bengkulu Selatan. Pasien meninggal, pengurusan jenazah diurus oleh rumah sakit di mana pasien itu meninggal. Mulai dari awal sampai mengantar ke pemakaman. Setelah sampai ke pemakaman, penggalian kubur kita berikan tugas kepada apabila pasien tersebut keluarganya tinggal di Bengkulu. Apabila pasien tersebut tidak ada keluarganya tinggal di Bengkulu, sedangkan dia sudah positif COVID, maka dibebankan kepada OPD atau organisasi di mana dia bekerja. Penggalian makam dan sekaligus nanti penimbunan makam. Kemudian yang ketiga, alokasi anggaran ada 2. Pertama untuk penanganan COVID-19, kemudian yang ketiga untuk penanganan dampak sosial. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian ke Kadis Kominfo. Terima kasih. Bapak sudah yang disampaikan Sekda Provinsi, mungkin dari kabupaten kota ada yang akan menyampaikan hal-hal dalam kerangka maksimalisi di daerah kabupaten kota masing-masing. Pada kesempatan ini kita beri kesempatan kepada kabupaten kota yang akan menyampaikan permasalahan atau informasi yang perlu disampaikan melalui Pikon pada hari ini. Untuk yang pertama ini kita secara bergiliran saja Pak, nanti ya. Yang saya ini yang Kepayang itu yang pertama, kami persilakan Pak Sekda Kepayang untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut penanganan COVID di Kabupaten Kepayang. Kepada Pak Sekda kami persilakan. Terima kasih Pak Kadis Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekda Provinsi BPD yang terhormati rekan-rekan Sekda Provinsi. Saya singkat saja ini Pak Sekda, karena kalau untuk penuntutan anggaran kita sudah paham semua, yaitu masalah APD operasional dan lain menyangkut perusahaan COVID-19. Nah, yang kedua itu adalah dampak sosial. Nah, untuk dampak sosial itu kami minta ada keseragaman. Ada keseragaman seprovinsi Bengkulu dalam hal bentuk bantuannya ataupun dalam bentuk nilainya. Jangan nanti masing-masing kabupaten beda. Misalnya Kabupaten Kepayang nanti membantu satu kakak misalnya 100.000, atau Provinsi Bengkulu ataupun nanti sekarang misalnya 150.000. Nah, jadi jangan sampai aja ada kesenjangan dalam mengatasi dampak sosial COVID-19. Nah, jadi kami minta nanti ketegasan dari Pak Sekda Provinsi bahwa kita ada keseragaman dalam mengantisipasi dampak sosial pada COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sekda Provinsi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda dari Kepayang tadi. Pada Bapak, silakan. Terima kasih Pak Sekda Kabupaten Kepayang. Jadi ini sangat prinsip karena usulnya baik sekali untuk menghindari kecemburuan. Jadi kita di Bengkulu, kami kemarin mencoba itu paketnya 200.000 per penerima dampak. Jadi per keluarga, bukan penerima dampak, per keluarga 250.
keluarga yang terkena dampak. Namun teknis penyalurannya nanti kepala dinas sosial. Jadi ini disampaikan oleh Sekda Kepayang, kita seragami. Dengan untuk pembagiannya juga kita kasih di Kepayang misalnya 100, ya barangkali 40 dari provinsi, nanti 60 dari Kepayang. Begitu juga dengan kabupaten yang lainnya, sehingga semua yang terdampak COVID-19 merasakan jadi kehadiran pemerintah dalam keadaan situasi seperti ini. Terima kasih Pak Sekda Kepayang. Itu gambaran dari provinsi. Namun secara teknis nantinya kami persilakan kepala dinas sosial masing-masing untuk melakukan komunikasi aktif, termasuk jumlah yang kita sampaikan kepada masyarakat kita yang terdampak nanti secara teknis. Tapi ini gambaran dari provinsi. Kalau memang nanti ada hasil musyawarah antara dinas sosial, ya nanti kita musyawarahkan kembali. Ini Pak Sekda, saya kira ini jawaban kami. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya Pak Sekda Mukomuko. Pak Sekda Mukomuko. Terima kasih Pak Adis Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.